Oke, nggak tahu nanti materi yang minggu ini kita pakai dua materi ini sebenarnya, karena waktunya kayaknya nggak cukup lagi ya. Kemarin sudah berapa kali pertemuan? 7 atau berapa? 8. Oh, sudah 8. Nah ini kita gabung aja ya. Ini yang lipatan sama ketidakselarasan. Karena takut nanti waktunya nggak cukup, jadi nanti digabungin. Tapi dua-duanya nanti membuat penampangnya. Jadi kita secara teori ada lipatan tuh seperti ini ya. Jadi ada, kalau ini adalah anticline, ini syncline ya. Cuma biasanya dia bagi-bagi, dia simetri atau tidak simetri, tapi itu nggak terlalu penting ya. Yang penting ada lipatan. Jadi ada anticline, ada syncline. Nah biasanya kalau di laporan, kita membuat laporan biologi itu, kalau anticline, syncline itu sumbunya ya gitu. Jadi sumbunya ke arah mana itu harus dijelaskan kalau di dalam peta, dalam deskripsi petanya itu. Kemudian menunjamnya kemana. Jadi anticline itu bisa begini, kemudian bisa yang menunjam begini ya. Nah ini arah tunjamannya kemana itu harus dijelaskan. Oke, sekarang nah ini adalah anticline, ini syncline ya. Yang ke atas ini anticline, ini syncline. Nah biasanya kalau orang eksplorasi minyak bumi itu mencari struktur anticline. Kenapa? Karena minyak bumi itu cenderung bergerak ke atas. Jadi kalau misalnya ada sumber minyak bumi dari bawah, dia akan naik ke atas. Nah, pas ke atas dia akan terperangkap di puncak. Ini ada gas, ada minyak, kemudian ada air di bawahnya. Nah, berbeda dengan air. Kalau air tanah dia menurun jalannya. Jadi dia cari di cekungan syncline ya. Air, jadi kalau kita mau cari aquifer air itu bisa di syncline, jadi karena airnya di bawah. Tapi kalau minyak dan gas itu dia bergerak ke atas, jadi dicari puncak-puncak anticline. Oke, kemudian kita lihat di dalam peta. Jadi pola sebaran litologi dalam peta itu, kalau lipatan tuh bentuknya jadi begini, ada pengulangan ya. Jadi ini ada batuan yang strip-strip ini muncul di sini, kemudian muncul lagi di sini, kemudian muncul lagi di sini. Nah, kemudian kita lihat kontur strukturnya. Ini miringnya kemana? Ini anticline atau syncline? Ya. Jadi kalau kita lihat ini ada kontur struktur 700. Ya, ini kita tarik 700. Ini 700 ya. Oke. Kemudian ke kanan lagi ini ada 800. Ini di sini ada 600 ya. Oke. 600 berarti ini batas topnya ya. Dan agak miring gambar saya. Oke. 600, kemudian ada 500.
Oke, udah dibuat. Enggak aneh ya Pak ya? Ada 700, ada 600, ada 500. Nah ini kalau miringnya, jadi ini miringnya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Sini dulu. Ya ke kanan ya, ke timur. Ya, ke timur. Berarti garis yang ini menjadi top ya. Ini jadi bottomnya. Karena dia miring begini. Oke. Kemudian kita lihat batas top yang di kanan, di lengkungan kanan. Kita tarik garis kontur struktur. Ini 500. Ya, ini garis 500. Ini 500. Ini 500. 400 lebih. 500. Ini 400. Ini 500 di sini. Tadi yang ditarik garis kontur itu yang kanannya atau yang kiri? Yang ini, yang kiri, yang top. Yang top ya? Itu yang ini. Yang tengah ini. Ini 500 ya. Oke, habis 500 ini ada 400. 400 di sini. Nah, ini sinkline berarti ya. Ini miring ke timur, ini miring ke barat. Jadi ini ada lengkungan. Ada lengkungan begini. Jika lipatan dia sinkline bentuknya. Ini kalau mau diteruskan ini adalah kontur 600. Ada 8 mili 600. Yang mana Mak? Ini. Nah ini Ini ya? Ini sini. Ini coba. ya satu aja nggak apa-apa, kan ditarik sejajar dengan ini. Itu untuk garisnya kok beda-beda Pak? Enggak apa-apa itu Pak. Apa? Garisnya ininya enggak sama. Emang harus sama Pak? Apa yang beda? Garis-garis ini tengah ini. Jaraknya. Jarak. Oh jaraknya. Heeh. Oh nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Nanti Tapi jarak untuk yang ini harus sama ya untuk ini ke sini. Mungkin ini dengan ini nggak sama mungkin. Bisa juga. Oke, sekarang yang ini tadi kan garis ini ya. Ini adalah garis top, garis atas ya top. Nah sekarang yang bottomnya kan yang ini ya. Kita lihat dia miring kemana. Oh, ini miring ke sini. Sekarang ini miring kemana? Ini 600.
600 yang di bottom berarti Pak. Iya. Yang di tengah-tengah. Nah, ini 500, jadi menurun ke hasil miringnya sama. Ini yang bottom ya, nanti oke, ini 600. Kemudian kita yang ini, yang kanan, kita lihat konturnya. Ya, mulai ada 200. Ini topnya habis 200, 300. Ya, 400. Ya, masih dapat. Ya. 300, 400. Di sini ada 400. Ini bottom ya, bottom. Oke, sekarang ini tadi cekungan ya. Kemudian di sini naik. Ya, kemudian naik, terus dia menurun lagi di sini. Ini enggak, ini kan 200, 300, 400. Jadi naik ya. Nah, di sini naik. Ini kalau diteruskan bisa ini nanti 500 di sini. Jaraknya di sana. Oh, 500 tetap ditarik Pak. Iya. 500. Enggak harus ya. Tapi ini untuk kita lihat. Oke. Habis 500 dia 600. Oke, sekarang ini sudah cukup. Sekarang kita sudah tahu kira-kira ini ada sumbu sinklen di sini, ya karena dia cekungan. Kemudian di sini ada sumbu anti-klin. Oke, sekarang kita membuat penampang dari X ke Y. Kita tarik garisnya. Loh, dari mana kamu naruh? Ini Pak X ya. Ini. Oh sini. ya. Jangan cepet-cepet Pak. Nah, kamu ikutin ya, ini nggak tahu dengan mungkin yang ini nih kan. Ada di sini Pak. Ini Pak. Ya. Mungkin X Oh, di iya. tengah-tengah. Ini nggak cukup. Di bawahnya ini enggak. Iya ini yang ini benar yang bawah ini. Kirain dari lempeng.
Nggak cukup. Ini nggak cukup panjang. Ini ke sini. Bogor lah. Hah? Bogor. Tukang Haris enggak? Ada. Itu ada. Kelas. Iya. Oke. Nah, sekarang harus mencari kemiringannya dulu. Kemiringan lapisan. Coba gimana caranya? Berapa derajat? Skalanya beda. Ada skalanya. Berarti setiap bidang dicari kemungkinan ini nggak sama kan? Streknya beda. Ya. Garis-garisnya beda. Berapa? 2,5. Sebenarnya kalau di pakai Corel enak ya. Kalau di apa di infocus itu kalau ditampilkan di layar. Iya, Pak. Bisa dicoba kalau ngajarin Bisa, Pak. di Bisa mungkin lebih ya, Pak. Presisi. Jadi kan bisa langsung dilihat kalau jelasin di meja gini kan. Pakai kalkulator. 100,5. Berapa? 2,3. 2,5 cm. Iya kan? Ini kan persis. Dua senti. 2 senti. 2,5. Surat 500 juta harus memboleh. Iya. 2,5. Kecil banget. Tiga tujuh. Nempelnya ke keringatan. Ini ya. Berapa kayak gini? Yang rendah gimana? Yang aku bingung. Berapa ya nilainya? Kata saya 36 derajat. Yang ini 36. Semua ya. setiap mungkin beda-beda nih. Yang ini beda, yang ini beda. Ini topnya Pak. Berarti di sini cari yang bottomnya. Apa ya? Ini kan top ya, Ya. top. Nah, coba ini sama nggak miringnya? Bisa juga sayap kanan sama sayap kiri ini nggak sama ya kemiringannya. Beda sedikit. Ini bottomnya juga sama, ini bottom, ini bottom. Kecil loh. Tujuh. Iya, 27. Di sini tadi berapa? 37. 27. Ini Kemarin pertemuan ke 7 atau 8? Oh sudah 8. Berarti ini 9 sama 10 ya. Tapi nanti jadikan satu aja. Jadikan satu aja. 9, 10. Karena kayaknya jadwal UAS-nya tuh maju ya, maju ya. Iya, 26 ya Pak. Oh ya, 26. Iya, Berarti Pak. baru Tapi kalau UAS kan 2 minggu, Pak. Nanti kan tetap masuk, soalnya hari Sabtu. oh, iya. Di situ kan ada ini Nggak tuh, apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Sabtu kan
4. Cari di sini bottomnya. 37 nih. Ini juga. Top juga sama. Tapi sayap Ya. kanan. Ya, yang saya ini juga ya. Ini miringnya berapa, ini berapa? Yang di Ini sini? lebih rapat kok. Yang mana tuh yang mana? Ini yang bottomnya ini. Bottom sini. Ini kan top. Mm-mm. Ini bottom. Ini bottom juga. Jadi kalau ini ada sinclain, ini yang sini. Ini kan sinclain bentuknya. Nah, ini nanti begini. Ini kan top. Ini jadi bottom. Nah, terus ini adalah bagian bottom ya. Ini kan nanti begini nih. Nah, cuma ini tererosi nanti, ini kepotong nih, jadi nanti bentuknya jadi ada yang begini, ada begini. Ini kan ini T, ini B. Ini B. Ini B, ini T kan. Nah ini garis ini B. Oh, Jadi ini B. Ini bottom. bottom sama bottom kan. 35 kalau ini. Oke, nggak apa. Yang ini 35. Iya, Pak. Yang ini tadi berapa? Kalau yang ini 37. 37, sini 27. 27. Iya. Oke, ini 35. Iya. Sekarang yang sini 34. 34. oh 34. Oke. Nah, sekarang kita lihat sudut semuanya ya. Jadi kita harus mengeplot di peta topografi di penampang itu adalah sudut apparent dip, bukan true dip. Karena ininya tidak tegak lurus straight ya. Kalau tegak lurus straight, maka yang diplot di penampang itu kemiringan yang sebenarnya yang diukur tadi. Nah, karena sekarang miring, nah kita harus tahu sudutnya. Kalau tegak lurus kan sudutnya 90. Nah, ini miring, cari sudut yang lancipnya. Ini sudut ini berapa ini? Jadi sudut antara strike dengan garis penampang. Sama aja. Sama, yang ini juga ya. Ini berapa? Ini berapa? Nanti ini berapa? Ini berapa? Ini Mungkin sama, mungkin tidak ya. Tidak. Untuk itu ini. sini kan? Yang tengah sama strike. Sini. 9. Itu dimasukkan ke sini lagi pak. Ya. Nomogram lagi. Nah, Nah, untuk yang deplating di sini kan berarti yang ini pak. Ini dan yang yang ini, yang sudut yang ini tadi. Oh, atau Ini kan angle between strike and apparent dip. Ya. Jadi arah apparent dip-nya itu searah ini. berarti itu yang arah Penampang, penampang ya. dikurang dengan arah strike ya pak. Iya. Penampang dikurangi strike. Untuk yang di sini pak yang didapat yang apparent dip-nya atau yang true dip pak? Dapatnya apparent dip. True dip-nya kan tadi diukur tadi ya. Udah berapa tadi yang sini? 37 tadi. Ya, 37. Nanti 37 taruh sini. Oh ini Sudut yang ini taruh sini. Baru dapat ini kan. Taruh. Nah, ini apparent dip. hasilnya berarti yang di tengah ya. Ya, hasilnya tengah. Nah, yang apparent dip itu nanti yang diplotkan di penampang ya. Pak, misalkan Pak, untuk angel bitwin-nya ini bisa nggak Pak lebih dari 90? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang diambil yang sudut yang lancipnya. Oh sudut lancipnya. Kalau kamu ukur yang sini ya lebih dari 90, tapi ambil yang lebih kecilnya. Oh. Yang lancipnya. Oh, berarti kalau 99 salah, Pak. Ambil 180 dikurangi 90, sebelah sininya yang lancip sudutnya. Berarti ini ya, mengukurnya ini. Bukan ke sini. Ya, kamu lihat ini ya. Ini kan strike.
ini arah penampang. Ya. Ini kan ada dua sudut, sudut ini sama ini. Ah. Ini sudut tumpul, ini lancip. Ambil yang lancip, yang ini. Dia sudah ukur berapa? 99 Pak. 99. 99 derajat. Pasti yang itu yang tumpul. Yang lancip yang mana? Yang lancip harus lebih kecil dari 90. Biasanya lebih besar ini. Enggak. Nah, ini karena tarikan stripe-nya agak berbeda kan. Enggak apa-apa. Coba gue Berarti sudut udah 89 tumpulnya ya? itu 81 itu kalau kamu 99. Yang 0. Ya. Bukan ya? Oh bukan dari atas dari Bukan bawah. dong. Salah. Oh iya Pak, benar Pak. 89. Hah? 82. 82. Oh, dua. Oke. Oh, sudut top yang lancipnya berarti Pak. Salah. Sekarang 82 dicari di angka di sini. Wah, ini aneh. Udah sering dipakai. Dua. Itu tipis banget. 82. Terus itu 30. 37. Kalau ini 83. Makanya yang kemarin kan kalau sejajar dengan garis strike Oh. itu kita plotting kemiringan sesungguhnya Pak. Intrudit. Atau dia rata Pak nanti. Iya rata. Berarti nanti kalau misalnya gini berarti dia rata gini Pak. Iya. Ha. Jadi itu gini ya. Kalau misalnya ini ada lapisan batu bara. Kalau kita buat strike sejajar strike itu kan yang kita lihat dari sini ya. Nah, kalau kita lihat dari sini kan ini datar ini lapisan. Dia lapisannya ke sana. Kalau saya lihat dari samping sini dia miring. Ini kemiringan sesungguhnya. Kalau saya lihat agak miring ke sana, ini apparent dip. Lebih kecil dari kemiringan sini. Nah ini begitu digeser gini makin kecil nih apparent dipnya. Nah begitu searah 0, kemiringannya jadi datar. Penampakannya. Jadi kalau kita membuat penampang itu saat segini, sejajar strike, maka lapisan itu akan kelihatan gini, datar. Nah makanya kalau survei di lapangan harus hati-hati. Sering kita lihat lapisan batu bara datar, nah, karena posisinya penampang itu sejajar strike. Ya. Kelihatannya datar ya, padahal dia miringnya ke arah sana atau miringnya ke arah sini, tapi dia sudah tererosi di sini. Makanya di dalam penampang itu sudut kemiringannya beda-beda, tergantung kita melihatnya dari sisi yang mana. Nah kalau kamu mau menghitung ketebalan lapisan batu bara, harus dibuat penampang tegak lurus strike. Nah, baru nanti ketebalan itu ketebalan sebenarnya. Kalau menghitung dari penampang yang tidak tegak lurus strike, itu nanti ketebalan semu, ya. Bukan true width-nya, tapi apparent width. Nah kalau ketebalan itu biasanya lebih tebal dari ketebalan yang sebenarnya. Nah, jadi semakin miring, ketebalan itu kelihatan semakin tebal. Ya kebalikan dengan kemiringan lapisan. Kemiringan lapisan, begitu kita menjauh dari tegak lurus, ya, sudutnya mengecil. Nah, begitu sejajar strike, sudutnya jadi 0. Oke, udah. Yang ini berapa? Ini sama. 82 Pak. Hah? 82. Oh ya. Terus dilihat di situ juga. Karena yang kita upload nanti sudut-sudut yang dari sini ya. Yang di sini nanti sudutnya berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Yang apparent dip-nya. Berarti sama kan? 82. Kalau ini 83. Ini 81. Tapi ini sama ini kan hasilnya sama kan? Sama. Berapa tadi? 35 ya? 35. Itu yang 3. Coba yang 83. Udah tipis juga ini. Pasti. Otomatis dari sini turun lah. 34. Itu? 81. 1. Lebih turun lagi. 33. Atau 32.
itu berarti kan dia turun, otomatis yang gini naik kan, ya nggak? Kalau dia lebih turun. Turun sudah nggak naik. Ya, Iya, dia speednya harus lebih kecil ya. Iya. tiga tiga. Berapa? Yang ini tiga tiga. Sudah semua? Belum. Yang apron kitnya udah? Mungkin beda ini, angkanya saya kira beda karena tarian garisnya kan beda-beda setiap orang. Barunya gimana? Gimana? Kita sama kan dari untuk puter dulu. Ini 700. Jadi dapat 700 dan 600 aja. Baru di jarak yang sama. Terus Di sini beda lagi ya. 600. Ini Ini dari taruh 600. Oh ini. Tadi kan Itu berapa tuh? 6. 600 ya. Terus tarik 600. Ini. Iya. Nah, Terus 900. Terus ini lagi. Itu berapa ini? Ini kan taruhnya di ini gimana sih? Oh, enggak. Kalau praktikum yang lain sudah selesai ya? Peledakan sudah selesai? Udah, Pak. Oh udah? Oh berapa kali? 4 pertemuan. Oh, 4. Responsi 5. Oh. Ya, ini paling anu nanti nih. Kimia analitik juga 14 Pak, tapi 1 minggu 2 kali itu Pak. Gimana? 1 minggu 2 kali kimia analitik itu Pak. Oh ya, oh seminggu 2 kali. Oh ya. 14 pertemuan. 14. Apa itu? Minpet. Oh, ya. Terus sama Pak Hil. Asistennya dari geologi. Enggak dari Pahil. Asistennya Oh Pak Hil sendiri. Mail yang ngambil sendiri. Oh iya. Sampelnya dari geologi. Dari lab geologi kan? di sana. Eh? Lebih detail mungkin itu. Oh iya. Enggak, mereka cuma disuruh buat ini kotak dari kertas. Yang apa? Yang itu bentuk-bentuk. Oh kristal, bentuk Ya, kristal. Oh. terus buat laporan, video Itu kan presentasi. ada supir itu Pak. Kristal saper apa ya? Oke, udah. Sekarang bikin penampang topografinya dulu. Jadi selalu di X-nya ya. Jadi kalau biasanya kalau orang bikin penampang, ya, jadi barat. Jadi yang mulai dari awal itu ditaruh di kiri. Ya, jadi ini misalnya XY ya, X-nya di kiri. Kalau misalnya begini XY ya, sini X-nya ditaruh kiri. Y-nya. Sekarang, nah sebaiknya skala yang di sini itu sama dengan skala yang di sini harusnya ya. Ini kan 500, jadi 100 itu berapa mili? Tadi kan 3,5. 0,5 Pak. Oh ini berapa senti?
Oh 2,5. Oh ya, berarti 100 meternya 0,5 ya. Jadi ini 100 di sini. Karena kalau skalanya nggak sama, itu waktu mengukur ketebalannya itu nggak cocok. Jadi skala vertikal sama horizontal harusnya sama. Nah, ini 100, ini 200. Ini 300, ini 400. Buat. Jadi per 0,5 per setengah senti. Oke, sekarang topografinya yang diplot. Ini sumbu X, ini Y. Nah, ini yang pertama kita lihat topografi berapa? 600. Ini menurun ya, 600, 500. Ya. Oke, ini 600. Topografinya dulu ini kan 600 ya, yang kepotong kontur topografi yang kepotong dan ke atas. Nah, ini kenapa miring? Harus jajar ya, sama panjangnya sama nggak? Oke, sekarang ini 600 kita ke atas di titik 600 kita isi dulu. Habis 600, 500. Habis 500, 400 Pak. menurun terus ya? Menurun. Oh iya, Naik. enggak Itu turun 400. terus ya? Ada yang dua itu. Mana? Ini 400. 400 sama 400 ini sekarang. Ya, ini 400. Ini nggak kena, langsung di sini. Ini 500 ya. Naik lagi Pak. Ya cuma sekali. Naik kena kontur sekali 500 di sini. Ini Ini 500 ini. ini enggak kena. 400, 700, 600. 400, 500, 400. 400. Pak, kalau kayak gini Pak, Ya? kalau kayak gini kita nggak bisa simpulin kalau Y ini ada di 450 ya Pak? Mana? Ini, Pak. Oh enggak. Jadi kalau enggak motong enggak usah. Oh, Ya. berarti nanti Nah, ini karena topografi ya. Nanti waktu naik topografinya ya di antara 300 400 atau di antara 400 500. Bisa juga diambil nanti jadi 450 ya. Jauh banget. Ya, ini baru 500 di sini.
600 700. Nah, kalau skalanya digedekan ini kelihatan terjal sekali ya. Tapi karena ini skalanya sama jadi nggak terlalu terjal, dia kelihatan landai. Kemarin banyak yang datang, yang pasti benar. Hanya banyak. Ya? Traksinya. Hah? Listrik ini. Nah, Tiplatin tadi. Pakai Berapa berapa? yang ini? yang DP Murim Dapat berapa tadi? berapa 31 sama 28. Nah, sekarang batas litologinya yang dibuat. Ini tadi datanya dari top ya. Nah, ini ditarik ke atas, Dari bottom, Pak. enggak yang sudutnya tadi. Nah, ini. Oh, Ini dari top. ya. Oke, jadi ini kamu tarik ke atas batasnya ke sini. Tadi dapat berapa? Ini titiknya. Titik aja. Ini 31, 28, 28. Kemudian diukur berapa derajat tadi? 82. Dulu 31 Kemiringannya. sudah jadi Apron dip? Apprentice ya. Iya, berapa? 35. Iya. Oh iya. 35 ke kanan ya miringnya. depan. Kamu ke sini. Tanya apa nih? Oh iya ya. Titik aja ini. Titik untuk tandanya. Ini. Nah, sekarang kamu ukur ke sini 35 ya tadi? Iya. Ya, 35 dari bidang horizontal. Jadi ukurnya 35 dari sini ke sini. Baru ditarik. Dalam ini enggak? Iya. Dampak tadi berapa yang itu? 28. 31, 28, 28.
di sini anu tinggal disejajarkan ya. Ini adalah lapisan ini. Jadi kalau kita jalan ke sini, ya kita ketemu batuan itu mulai dari sini, ketemu ini misalnya batu bara sampai di sini, nah, udah habis batu bara ini, baru batuan yang lain. Ya pasir. Oke, sekarang singkapan yang di kanan. Ini sama di Itu kan satu juga. ini sudutnya berapa? 35. Yang ke kiri 35 ya. Apa gitu? Oh, berarti dikoreksi untuk lingkungannya dia, Pak. Oh iya, ya. Kan nggak mungkin ada lapisan batuan patah begini. Melengkung. Kalau patah nanti jadi sesar. Kasih lengkungan di sini. Kayaknya busuk. Ya kan? Nah, Oh, ini lengkungnya nanti. Ini mungkin. ini kalau pakai gorel kan enak nih. Di smoothing. Ya. Oke, sekarang yang di kanan. Singkapannya. Ini tadi sudutnya berapa ya? 35. Sama dengan ini. Iya. Oh, 34. 34. 34, sorry. Nah, sekarang dibikin ke kanan 34. Tenang. Terus cuma di sini aja. Cuma ini aja kan berarti. Tenang. Itu Ini batang, pembakar, batang-batang atau penepat. kanan kiri. Kanan kiri, kanan. Ini ke kanan lagi. Kenapa dia 34?
sih? Namanya biasa tuh. Namanya. Nah, Pak, Ya. yang tadi nariknya yang di sini itu pakai yang 34 atau 35? Ya pakai yang ini. Yang ini kan? Ah. Itu 34 Pak. Oh ya, gambar. Terus yang ini berapa? Itu 33 Pak. Yang ini 33. Iya. Hmm. Sebentar, ini ya, ini. Ini miringnya ke kanan ya. Iya Pak. Nah ini diteruskan aja gini. Nah ini ketemunya di mana? Ini jadi puncaknya. Tapi ini sudah hilang ya, sudah ke erosi. Erosi. Ya. Ini tadinya begini. Jadi sumbunya ada di sini ya, sumbu antiklinnya itu. Sumbu itu tengah-tengahnya Pak. Iya, potongan ini, potongan antara sayap kanan, sayap kiri ini sumbu antiklin. Kalau ini sumbu sinklinnya. Nah, kalau sudutnya kemiringan nggak sama kan nggak simetri, jadi Iya. makanya harus setiap anu diukur ya, di bentuknya dia simetri atau tidak simetri. Nah, ini yang straight itu yang ini. Jadi batu bara itu juga bisa begini, bisa bentuk lipatan begini, nggak selalu satu arah, ya. Bisa searah, kemudian ini miring ke sini, kemudian miring ke sana. Nah, biasanya orang akan melihat kalau dalam peta geologi dari pola sebarannya ya. Pola sebaran singkapan batuan.
Nah kalau ada pengulangan begini, ini biasanya bentuk lipatan. Ini muncul begini, ini muncul lagi, ini muncul lagi. Nah ini lipatan. Bisa anti-clean, bisa simple. Nah biasanya kalau ada anti-clean, kalau anti-clean itu kan tekukan ke atas gini ya. Nah ini biasanya topografinya ini malah menjadi lembah. Karena apa? Karena kalau sesuatu ditekuk begini, ini menjadi lemah. Ini biasanya retak-retak di puncaknya. Batuan juga begitu. Begitu dilipat begini, ini kekar itu banyak di puncak-puncaknya ini. Nah, kalau di sini banyak kekar, dia gampang tererosi, gampang lapuk tererosi, sehingga di topografi itu ini biasanya malah jadi lembah. Puncak antikline itu jadi lembah. Nah, sisinya ini malah jadi bukit. Ya, jadi ini yang puncak tapi malah jadi lembah ya, karena ini banyak retakan sehingga gampang lapuk, dia tererosi. Jadi ini jadi lembah. Kemudian yang sayap-sayapnya di kanan kirinya itu menjadi puncak. Nah orang biasanya kalau mencari perangkap minyak bumi, kalau dari foto udara atau dari peta topografi itu dia cari seperti ini. Kalau ada pola lembah yang melingkar begini, oh ini biasanya puncak antikline. Ya baru pertama lihat foto udara atau peta topografi, kemudian baru datangi ke lapangan. Jadi orang eksplorasi itu mulai dari duduk di meja begini, lihat-lihat foto udara, lihat peta topografi, nah struktur mana yang sesuai dengan perangkap jebakan minyak bumi, itu dicari dari topografi dulu sebelum dia datang ke lapangan. Oke, ini sudah jelas ya. Nanti ini kasih contoh. Terus ini berikutnya nanti bisa dicoba sendiri ya. Yang ini. Nah ini pasti pola lipatan karena ada pengulangan-pengulangan. Nanti dicari ya kontur-konturnya itu. Ini misalnya kontur 200 ini ditarik. Ya. Kemudian ini kontur berapa ini? 260. Ini 260. Nah, ini 260 juga ya. Nah, tapi ini bisa top bisa bottom. Jadi top dan bottom jadi berbeda ya. Tapi kalau mau mencari yang ini ya harus ini terus. Jadi misalnya garis ini diurut aja. Jadi konturnya naiknya kemana? Naik ke kanan atau naik ke kiri? Ya. Oke, nanti diurutkan perpotongan ini, potongan garis batas litologi dengan konturnya. Jadi dicari alat stripe umumnya seperti apa. Oke, sekarang kita lihat yang